Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Oh bukan, itu acaranya Bang Refli ya. Ini yel-yel saya sendiri nih, walaupun sudah milik umat ya. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Pastinya belum, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Saya ingin mengangkat pada kesempatan kali ini kan judulnya Silat Bang, silaturahmi tokoh bangsa, terdiri dari ulama, purnawirawan, politisi, akademisi, aktivis, advokat, dan emak-emak, lengkap semua. Jadi dalam perjuangan kita ini sudah lengkap. Tapi mengapa perjuangan kita ini tidak maju-maju? Ya, bukan berarti mengecilkan, tapi seperti belum ada arah yang pasti. Betul atau tidak? Ya, nah bapak-bapak dan ibu sekalian, ada tulisan yang sangat bagus dari Bapak Sutoyo Abadi. Saya patut untuk mengangkat kisah beliau ini ya, tulisan beliau ini untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ini ada Mas Dono nggak di sini ya? Ini Mas Dono ini benar-benar merupakan bodyguard kami nih, penjaga kami selama kami berjuang di Solo ya. Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, kemudian Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi, ketiga organisasi tersebut berpadu, kami membulatkan tekad untuk berangkat ke Solo. Ya, mungkin ibu-ibu sudah melihatlah videonya ya. Iya, bukan untuk gagah-gagahan Pak, tetapi kami tinggalkan dapur kami demi apa? Demi menunjukkan kepada bangsa ini seperti yang disampaikan oleh ayahanda kita, tokoh bangsa kita M. Nasir. Dia mengatakan apa? Terus berdayung supaya tidak mungkin arus membuat kita hanyut. Ya, ini bagian dari mendayung ini. Acara ini diselenggarakan oleh Bang Refli dan kawan-kawan, mengumpulkan 100 tokoh, menyebutnya dengan nama Silat Bang. Ini adalah merupakan upaya untuk mendayung supaya kita tidak sampai hanyut. Ya, jangan mengira bahwa kita ini sudah sampai di tepi pantai. Kita ini masih berada di arus yang kuat. Betul atau tidak? Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira judul Adili Jokowi Makzulkan Fufu Fafa. Dalam tulisan Pak Sutoyo itu mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Dia mengutip tulisan lagi dari Profesor Hafid Abbas, yaitu Bajingan Politik dan Idealisme Akademik. Kisah ini menceritakan bagaimana seorang Benito Mussolini, ya Benito Mussolini mengundang orang-orang tokoh-tokoh Afrika, Ethiopia ya, di Afrika Timur yang sudah membantu dia dalam menjajah atau mengambil kedaulatan rakyat Ethiopia. Orang-orang yang sudah membantu ini diajak ke dalam sebuah pesawat untuk melakukan joy flight atau penerbangan yang mengasihkan, penerbangan yang pokoknya endul lah begitu ya. Nah, para tokoh-tokoh Ethiopia ini mengira bahwa mereka itu diundang dalam rangka untuk dihargai jasa-jasanya yang sudah membantu Benito Mussolini menguasai Ethiopia. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi di atas pesawat, Benito Mussolini menyuruh ya pasukannya agar menjatuhkan setiap orang-orang Ethiopia tersebut dari atas pesawat tanpa menggunakan parasut. Artinya orang-orang itu dibuang satu persatu. Ngeri nggak tuh Bapak Ibu sekalian? Ketika ditanya oleh para katakanlah pembantunya, mengapa Bapak lakukan itu terhadap orang yang sudah membantu perjuangan Bapak? Apa kata Benito Mussolini yang pasti bukan orang yang baik ini? Dia mengatakan, kalau kepada bangsanya saja dia berkhianat, maka apalagi kepada Italia. Ya kita tahu Benito Mussolini dari Italia. Beginilah sifat dan karakter seorang pengkhianat Bapak-bapak Ibu sekalian. Pengkhianat itu berjiwa barbarian. Dalam dirinya tidak ada batasan etika dan tidak ada batasan moral, apalagi batasan hukum. Ya, nah ini kita bicara soal Joko Widodo. Saya ingin menyatakan, apakah Ibu setuju, Bapak setuju mengatakan bahwa beliau ini masuk dalam kategori bajingan politik? Setuju atau tidak? Berani atau tidak untuk mengatakan demikian? Kalau begitu kemana pergerakan kita ini ya? Nah itu Bapak Ibu sekalian.
Saya katakan tadi, bajingan politik itu tidak mempunyai standar moral, etika, apalagi hukum. Mereka selalu berkubang di dalam apa yang disebut dengan culture of conformity. Jadi mereka ini selalu berkompromi, bahkan menawarkan dirinya seorang perempuan nakal kepada para oligarki. Ya, mereka sediakan saudara-saudaranya untuk disakiti demi tercapainya tujuan mereka. Nah, oleh karena itu, jika seorang Benito Mussolini yang pastinya adalah penguasa yang tidak baik mengatakan bahwa seorang pengkhianat itu tidak baik, apalagi kita yang sudah tahu dan kita orang-orang baik yang tidak ingin dikhianati. Betul? Jadi dalam tulisan Pak Abadi Sutoyo menyatakan sekali mempunyai perilaku pengkhianat akan selamanya menjadi perilaku pengkhianat. Yang kedua, Pak Ibu sekalian, saya sering dalam orasi saya mengatakan, mengutip dari apa yang ditelusuri oleh Tempo. Tempo mengatakan apa dalam bocor alus ya? Siapakah Jokowi? Jokowi itu adalah orang yang telanjang di siang hari bolong. Siapakah Jokowi itu? Jokowi itu adalah pencuri di siang hari, pencuri di hari siang. Siapakah Jokowi itu? Ada 3 ya kalau nggak salah. Adalah orang yang menjual pepesan kosong dengan lantang. Ya, kalau kita bicara soal bertelanjang di tengah jalan, berarti hal memalukan pun dilakukan walaupun dilihat oleh semua orang. Dan hebatnya apa? Apakah dia dihukum? Tidak mampu dihukum sampai hari ini. Kalau bicara soal pencurian, berarti orang ini jago untuk mengambil hak-hak rakyat. Betul? Apakah dia dihukum? Tidak dihukum. Dan yang ketiga, lantang menjual pepesan kosong. Pepesan kosong itu bisa diartikan janji-janji politik yang tidak satupun dipenuhi, ya, yang tidak satupun dia tepati. Betul atau tidak, Bapak-Bapak Ibu sekalian? Nah, oleh karena itu, terakhir saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Kita berjuang sudah hampir beberapa tahun ya. Kita ini sebelum jadi pendukung Pak Anies, kalau ada yang mendukung Pak Anies ya, kita pendukung siapa? Pendukung Pak? Jangan malu-malu. Sebelum mendukung Pak Anies kita pendukung siapa? Pendukung Pak Prabowo, ya. Tentu dengan kondisi bahwa beliau adalah antitesa dari Joko Widodo. Kapan kita berubah? Ketika dia menyatakan Jokowi adalah gurunya, kan begitu ya. Waktu berlalu, Pilpres terjadi. Kita tidak menyatakan bahwa itu Pilpres yang jujur. Kita tahu betul bansos berjalan, ya, kecurangan-kecurangan terjadi, kita tahu betul. Tapi seiring waktu berjalan, kita tahu bahwa pemimpin Indonesia harus ada. Indonesia wajib ada pemimpin. Lalu Indonesia yang masyarakatnya baik ini, ya, sangat ramah tamah, pemaaf dan gampang pelupa ini, melupakan semua kejadian. Sampai kita mengatakan kalau ada dosanya kita maafkan dah. Yang penting Indonesia ada yang memimpin dan dia berubah. Betul atau tidak? Tapi apakah itu akan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Namun awal-awalnya sudah terasa yang gak enak. Misal, apakah pantas seorang presiden mendatangi mantan presiden yang boleh dibilang kekuasaannya sudah tidak ada apa-apa lagi? Ya, ini nggak pantas. Saya malu sebenarnya, terus terang saya mengatakan, ya kan? Lalu pantaskah Sri Mulyani Indrawati yang sudah boleh dikatakan malang melintang dalam dunia ekonomi Indonesia, bahkan turut memporak-porandakan ekonomi, masih dipilih juga menjadi Menteri Ekonomi? Untuk apa Ratu Palak ini dipilih kembali? Betul atau tidak? Nah, jadi banyak hal-hal yang tidak sesuai. Bahkan terakhir kemarin dalam perjalanan ke luar negeri, mohon maaf ya Bu, saya ini punya jiwa untuk senantiasa mengkoreksi. Jadi jangan diapa-apain, orang mengkoreksi kok sayang pada negara ini gitu. Kita sudah agak slip lidah, slip of tongue ya. Ketika 9 dash line yang sekarang sudah menjadi 10 dash line itu kok ada kesempatan untuk dibicarakan. Ini fatal sekali. Nah, mungkin apakah ini kesalahan dari Menteri Luar Negeri kita yang masih muda itu, nggak ngerti lah ya. Nah, semoga Pak Ibu sekalian, memang waktunya belum 100 hari. Nah, kita masih kasih kesempatan, ya kan? Betul apa enggak? Masih kasih kesempatan kan? Nah, kalau begitu, wahai Bapak Prabowo yang kami cintai, dengarkanlah suara kami, ya. Kalau Bapak dikelilingi orang-orang yang tidak memperbolehkan kami mendekati Bapak, Bapak dong dekati kami. Tanyakan apa yang diinginkan oleh bangsa ini. Betul? Ya? Putuskanlah hubungan dengan
si apa namanya Mulyono itu, walaupun saya nggak boleh loh ngomong Mulyono dimarahin Bang Egi. Mulyono itu memang diinginkan beliau supaya kita manggil beliau begitu karena nama dari pemilik ijazah yang dia kuasai pada hari ini begitu ya. Nah lalu saya tanya, ibu yang cantik-cantik, gagah perkasa, bapak-bapaknya, TNI kita yang hebat-hebat, apakah Anda bersedia dipimpin oleh Wapres Fufu Fafa itu? Kalau saya mohon maaf ya Pak, ini bukan soal rasis, bukan soal menghina, bukan. Nggak cocok ya. Dari caranya saja sudah haram konstitusi. Masih tetap juga dilantik. Padahal harusnya dia diproses begitu. Nah mudah-mudahan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan akan bisa membuat ini menjadi pintu masuk untuk mencapai tujuan kita, makzulkan Fufu Fafa. Betul? Saya kira demikian saja. Nanti kalau saya nambah lagi bisa roboh pula ini kan. Berapa orang mesti mengeluarkan uang lagi nih. Saya silakan waktu saya untuk kakak saya Pak Sugeng Waras lewat Bang Refli Harun. Demikian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma